Oke, silahkan diperhatikan. Renan sudah? Interaksi antar komponen ekosistem. Perhatikan ya. Tidak kelihatan di belakang ya? Sepertinya saya harus maju-maju. So, lihat. Masih mau perbesar. Yang di belakang boleh ke depan sini kalau misal kalian tidak lihat. Jadi oke, perhatikan ke depan. Interaksi antar komponen ekosistem. Kemarin komponen ekosistem ada biotik dengan biotik. Kita akan mempelajari bagaimana interaksi antara komponen abiotik dengan bagaimana interaksi antar komponen biotik. Di interaksi komponen abiotik ini bagaimana interaksinya? Contoh, kemarin ada matahari dengan air ya. Kita akan mempelajari bagaimana interaksinya matahari dengan air. Kemudian di sini ada komponen abiotik. Ada tumbuhan, hewan. Kita akan mempelajari bagaimana interaksinya antara tumbuhan dengan hewan atau antara hewan dengan hewan yang lainnya. Nah, yang pertama itu interaksi antar komponen abiotik. Berarti yang akan kita bahas adalah yang ini. Contohnya abiotik, kemarin ada matahari dengan air. Kita akan mempelajari bagaimana interaksi yang terjadi antara matahari dengan air. Contohnya ini. Jika intensitas cahaya matahari yang mengenai suatu perairan itu akan meningkatkan laju penguapan air. Jadi ini bentuk interaksi di dalam komponen abiotik. Kemudian yang kedua, interaksi antar komponen abiotik dengan biotik. Contohnya seperti apa? Jadi bagaimana interaksi antara abiotik dengan biotik? Contohnya, tanaman mengambil zat hara dari tanah. Tanah ini kan komponen abiotik. Sementara tumbuhan ini merupakan komponen biotik. Jadi ini contoh dari interaksi antara abiotik dengan biotik. Tanaman mengambil zat hara dari tanah, kemudian mengembalikannya dalam bentuk ranting, dedaunan, dan sisa tumbuhan yang telah lapuk dan mengalami penguraian. Jadi sisa-sisa tumbuhan yang telah lapuk ini akan kembali lagi ke tanah, yang kemudian akan menjadi unsur hara. Kemudian yang ketiga, interaksi antar komponen biotik. Yang ketiga adalah interaksi, bagaimana interaksi antara komponen biotik ini, antara tumbuhan dengan hewan atau antara hewan dengan hewan yang lainnya. Itu terbagi atas dua, ada interaksi intraspesifik dan ada interaksi interspesifik. Yang bagaimana itu interaksi intraspesifik? Renan bisa dibacakan? Yang bagaimana itu interaksi intraspesifik, Renan? Boleh dibaca?
lihat atau tidak? Kentara tidak tulisan di belakang. Kelihatan? Coba dibaca. Interaksi intraspesies spesifik. Satu orang spesies. Jadi, kalau ada misal antar individu dalam satu spesies berinteraksi, dia masuk di interaksi intraspesifik. Contohnya, interaksi antara koloni rayap, di mana di dalam koloni rayap ataupun semut itu ada pembagian kerja. Ada yang berperan sebagai ratu, ada yang prajurit, dan ada yang pekerja. Ini disebut dengan interaksi intraspesifik. Kemudian yang selanjutnya ada interaksi interspesifik, yaitu interaksi antar individu yang berbeda spesies. Kalau intraspesifik ini, dia satu spesies. Kalau interspesifik ini, dia beda spesiesnya. Saya di sini. Contoh dalam interaksi spesifik ini, interaksi antar individu atau populasi yang berbeda spesies, itu terbagi lagi. Ada predasi, kompetisi, dan simbiosis. Tadi sudah ada kompetisi kan kita bahas di soal itu. Yang bagaimana itu contoh dari predasi, kompetisi, dan simbiosis? Ini contohnya. Saya hapus dulu ini ya. Kalian sudah catat ini toh? Rizky, bisa dibacakan Rizky? Apa itu predasi? Kompetisi? Antara organisme pemangsa atau predator dengan mangsanya atau prey. Kalau kompetisi? Interaksi antara dua individu atau dapat berbeda pada dalam suatu spesies berupa persaingan. Alelopati? Alelopati interaksi antar populasi yang menghambat tumbuhnya populasi lain di sekitarnya. Nah, tadi ini kan intraspesifik, berarti interaksi antar dua spesies yang berbeda. Predasi, contoh dalam predasi itu ada, ini spesies apa? Singa dengan kerbau. Jadi ini interaksi antar organisme pemangsa predator dengan mangsanya disebut dengan predasi. Kalau kompetisi itu interaksi antar dua individu dapat berbeda atau dalam satu spesies. Kenapa mereka kemudian berinteraksi? Karena memperebutkan makanan. Jadi itu. Karena ada satu aspek yang kemudian mereka perebutkan untuk didapat gitu. Jadi itu disebut dengan kompetisi. Jadi kalau predasi itu antar pemangsa dengan mangsanya. Kompetisi itu dia memperebutkan satu hal yang sama. Kemudian alelopati ini interaksi antar populasi yang menghambat tumbuhnya populasi di sekitar. Contohnya pada pinus. Kemudian yang kedua, yaitu ada simbiosis. Pernah belajar simbiosis? Materi simbiosis? Di kelas berapa? Kalau begitu ada yang bisa sebutkan apa-apa saja simbiosis? Oke. Ayo Fitra. Dengan simbiosis mutualisme, parasitisme dengan komensalisme. Yang mutualisme itu yang bagaimana? Yang saling menguntungkan dulu. Contohnya? Lebah dan bunga. Kalau komensalisme? Contohnya?
Hiu dengan remora itu apa? Dia simbiosis apa? Ada yang tahu? Aldi? Interaksi antara ikan hiu dengan remora masuk di mana? Mutualisme, komensalisme, atau parasitisme? Masuk di mana? Coba cari di internet. Interaksi antara ikan remora dengan ikan paus. Dia lupa lagi. Sudah dapat? Kalian sudah cari? Masuk di mana? Komensalisme. Komensalisme? Oke, nanti kalian cari. Kemudian yang parasitisme, dia menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Mau kemana? Kembali ya. Yang parasit contohnya ini, cacing pada manusia. Cacing yang merugikan ya. Kemudian itu tadi ada interaksi dalam ekosistem. Kemudian kita akan bahas yang kedua, aliran energi. Wahyu. Sorry. Mutiara, Jo. Mutiara boleh bacakan apa itu aliran energi mutiara? Ayo. Mutiara. Terserah. Ini yang aliran energi. Rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain, mulai dari sinar matahari, lalu ke konsumen, tingkat tinggi sampai ke Iya, jadi aliran energi itu adalah rangkaian urutan perpindahan bentuk energi dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lainnya. Contohnya tadi yang tumbuhan dimakan oleh hewan. Nah, ini akan terjadi perpindahan energi dari tumbuhan ke hewan. Jadi ada aliran energi yang berpindah dari tumbuhan ke hewan karena ada peristiwa makan dan dimakan. Coba perhatikan yang di atas. Tadi di soal kita bahas ini kan. Yang pertama, sinar matahari sebagai sumber energi kehidupan. Ini dimanfaatkan oleh tanaman. Tanaman di sini berfungsi atau berperan sebagai produsen yang akan memanfaatkan sinar matahari untuk berfotosintesis dan menghasilkan makanan. Kemudian makanan yang dihasilkan oleh tanaman digunakan oleh manusia dan hewan. Manusia dan hewan ini bertindak sebagai konsumen yang memanfaatkan bahan yang dari tanaman, dia gunakan untuk aktivitasnya. Kemudian hewan yang sudah mati ini akan diurai oleh dekomposer. Jadi sudah dapat gambaran yang tadi, yang energi matahari, kemudian ada A, B, C. Jadi ini. Kemudian ini B, ini C.
Di aliran energi ini kemudian akan membentuk rantai makanan. Reina, bisa bacakan Reina? Apa itu rantai makanan? Hubungan makan? Jadi di rantai makanan itu ada hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Irwansyah? Di sini produsen, ini kemudian, sorry. Di dalam rantai makanan, kita sudah pernah belajar rantai makanan di SMP ya. Jadi produsen ini kemudian dimakan oleh konsumen primer, kemudian konsumen primer akan dimakan oleh konsumen sekunder. Jadi konsumen primer ini, kupu-kupu akan menghisap nektar dari tumbuhan, kemudian kupu-kupu ini dimakan oleh katak. Dia bertindak sebagai konsumen sekunder. Kemudian ada konsumen tersier, ular. Jadi ular ini yang memakan katak. Ada elang yang kemudian memakan ular. Nah, perpindahan dari rangkaian atau hubungan makan dan dimakan di sini, itu ada aliran energi yang terjadi. Jadi perpindahan energi dari sini ke sini, dari produsen ke primer, konsumen primer, primer ke sekunder, sekunder ke tersier. Gabungan dari rantai makanan, dari beberapa rantai makanan akan membentuk jaring-jaring makanan. Contohnya ini. Ada tumbuhan dimakan oleh kelinci, kelinci dimakan oleh elang. Kelinci ini juga bisa dimakan oleh anjing hutan. Kemudian tumbuhan ini akan bisa juga dimakan oleh mencit. Mencit bisa dimakan anjing hutan, bisa juga dimakan oleh elang. Bisa juga dimakan oleh ular. Jadi ini rantai makanan. Kalau seperti yang ini jaring-jaring makanan, yang ini rantai makanan. Rantai makanan itu cuma satu saja. Sementara jaring-jaring makanan itu kumpulan dari rantai makanan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham kalian kah? Sedikit. Oke, selanjutnya kita duduk berkelompok, silakan. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, yang boleh. Ayo cepat. Go, go, go. Kenapa itu di belakang tidur? Tolong dibangunkan. Ayo cepat, baru setelah itu kita pembagian. Duduk berkelompok, silakan. Cepat, kasihan. Kenapa lama sekali? Biar. Kelompok, berdiri cepat. Sebentar yang tidak ada kelompoknya, cepat. Iya. Cepat. Bergerak. Mana Aldi, mana kelompoknya Aldi? Renan. Irwansyah, mana kelompokmu? Farel. Ya. Boleh. Cepat. Kalian berempat.
Bertiga, bertiga, berempat. Cepat di belakang. Mutiara? Kenapa bisa? Kenapa bisa pindah Mutiara? Kasihan dia kan dia punya teman. Dibully-bully dia. Tidak terima tamu saya. Aku pengen dia. Ya. Boleh, cepat kembali. Sudah? Masing-masing kelompok silahkan ambil. Go, go. Masih ada? Sudah? Spill hadiahnya. Melunjak kalian. Nanti juga saya kasih lihat hadiahnya. Oke, sudah siap. Sudah siap. Sudah tulis namanya? Nomor 1 perhatikan di depan. Perpindahan materi dan energi melalui serangkaian organisme dalam peristiwa makan dan dimakan berdasarkan urutan tertentu disebut rantai makanan. Benar atau salah? Lima? Jangan. 4, 3, 2, 1, silahkan diangkat. Benar. Cepat. Benar. Di sana juga benar. Kebalik. Benar. Jadi jawabannya? Jawabannya benar atau salah? Benar. Kemudian yang kedua, interaksi antar lebah pekerja dengan ratunya tergolong interaksi intraspesifik. Tadi sudah saya sebutkan ini. Lima, 4, 3, jangan cari di internet. 2, 1, silahkan diangkat. Angkat sudah. Mana?
Benar yang di sana? Benar. Ujung? Itu juga. Sana. Aldi apa? Jangan ikut-ikut Benar. Kalau yang interspesifik yang bagaimana tadi? Kau jatuh. Sini, Jo. Sini, Jo, ke depan. Kenapa kalian salah? Ih, baru putaran. Juara 1, juara 2. Oke. Perhatikan ke depan. Jadi, interaksi antara lebah pekerja dengan ratunya ini tergolong di intraspesifik. Yang interspesifik itu contohnya tadi simbiosis. Kemudian ada predasi. Ada kompetisi. Jadi 3. Ini tidak usah dulu. Kita skip itu. Yang nomor 4. Pada peristiwa rantai makanan dan jaring-jaring makanan terjadi aliran energi. Benar atau salah? Tidak jadi nomor 3. Kita skip yang nomor 3. Materinya belum kalian pelajari. Langsung ke nomor 4. Perhatikan ke depan. Yang nomor 3 kita skip, jadi tidak usah diisi. Langsung ke nomor 4. Tidak usah. Tetap sesuai dengan ini. Sudah? Silahkan angkat. Di sini, Aldi, apa jawabanmu, Aldi? Apa nih? Jawabannya apa ini? Benar atau salah? Perhatikan gambar piramida di samping. Jika populasi tingkat 2 ini punah, akan mengakibatkan populasi tingkat 1 menurun. Benar atau salah? Lima, 4, 3, 2, 1. Angkat. Oh, salah. Ya, salah. Seharusnya apa? Oh. Ya. Istirahat kita. Siapa yang jatuh? Oh, sini Jo. Empat. Ya, korupsi katanya. Yang selanjutnya sudah istirahat. 6 ini tidak usah. Nomor 6 kita skip ya. Nomor 7 ya kita skip. Interaksi antara kepentingan. Nomor 8. Langsung ke nomor 8. Interaksi antar populasi yang di dalamnya terdapat kepentingan yang sama sehingga terjadi persaingan untuk mendapatkan apa yang diperlukan disebut alelopati. Lima, 4, 3, 2, 1. Kelompok 1. Cepat. Lenan apa? Apa? Cepat. Ini salah. Kalian?
Renan apa? Cepat, cepat. Salah, oke. Salah. Yang jawabannya benar, silahkan ambil hadiahnya di depan. Seharusnya apa jawabannya? Interaksi antar populasi. Siapa lagi yang gugur? Siapa lagi? Sudah? Kalian? Jadi seharusnya di sini kompetisi ya jawabannya. Interaksi antar populasi yang di dalamnya terdapat kepentingan yang sama sehingga terjadi persaingan. Ini kata kuncinya, terjadi persaingan. Jadi seharusnya kompetisi. Tadi alelopati itu ada yang tahu? Tidak. Alelopati itu interaksi di dalam ekosistem di mana suatu makhluk hidup itu mengeluarkan zat kimia yang menyebabkan tumbuhan lain tidak bisa tumbuh selain contohnya alang-alang. Di padang alang-alang itu alang-alang semua. Itu alelopati. Terus pinus. Kalau ada hutan pinus itu kan semuanya pinus karena dia menghambat pertumbuhan tanaman yang lain. Nomor 9. Ini belum ya. Ini, interaksi antar dua atau lebih spesies yang salah satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lainnya tidak terpengaruh atau tidak dirugikan. Merupakan bentuk interaksi yang terjadi antara burung bangau dan kerbau. Benar atau salah?